Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Andri Gunata Tasman, Guru Teknik Otomotif di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bogor, akan melaksanakan praktek coaching dengan fasilitator kami Bapak Asep Saifullah Firdausi dan pendamping praktek Ibu Nevi Filanti Gustina. Perkenalkan, saya Hadrian Utami dari SMP Negeri 20 Bogor. Saya Listiana dari TK Pelangi Kasih Kota Bogor. Saya Sukarya dari SMA Negeri 1 Kota Bogor. Saya Andri Gunata Tasman dari SMK Negeri 2 Kota Bogor. Bu Tami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Andri. Bu Tami, saya mengganggu nggak nih? Enggak Pak, emang ada apa Pak? Jadi begini Bu, kalau Ibu ada waktu nanti siang rencananya saya akan melakukan praktek coaching bersama coach saya yaitu Ibu Listi. Ada waktu Bu? Ada. Maka silakan Pak. Kira-kira nanti bisa ruangan di mana nanti Bu? Kalau enaknya kita di ini aja tempat sepi Pak ya. Boleh. Gimana kalau kita di taman ya? Bisa. Nah ini Pak, sebelum kita melakukan coaching ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya Pak ya. Boleh. Dan yang mau saya tanyakan, Bapak mengerti mengenai rubrik penilaian coaching ya? Saya pernah lihat Bu, tapi mungkin nanti saya minta arahan sama Ibu ya. Di sini dalam coaching ini kita akan melalui 3 tahap ya Pak ya. Tahap penilaian yaitu 1 pra-observasi, kemudian pada tahap observasi, dan terakhir adalah tahap akhir percakapan ya Pak ya. Nanti di sini Bapak untuk mempersiapkan langkah-langkahnya, terutama di sini kompetensi, indikator, kemudian juga ketercapaiannya mau seperti apa. Nah, yang mau saya tanyakan Pak ya untuk coaching hari ini, kira-kira kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan mengenai kompetensi coaching yang nanti akan dilakukan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu adalah presence, kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga bisa mendengarkan secara aktif, seperti itu Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi Pak ya, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak secara spesifik untuk dikembangkan dalam coaching ini Pak? Secara spesifik dari 3 kompetensi tadi, saya mungkin memilih lebih fokus bagaimana saya sebagai coach itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali permasalahan sebenarnya apa yang terjadi pada coach saya Bu. Bagus sekali ya Pak ya. Nah ini satu lagi ya Pak ya. Nah, apa sih indikator dari ketercapaian coaching Bapak ini yang ingin Bapak kembangkan? Indikator dari ketercapaian coaching itu saya dapat bersama coach nanti ya Bu ya, dapat menggali kemudian dapat menemukan solusi dari permasalahan yang nanti akan disampaikan oleh coach saya.
Satu lagi Pak ya, nah nanti silakan Bapak lakukan coachingnya sesuai dengan apa sih yang Bapak harapkan dari coaching ini ya Pak ya. Betul. Kemudian apa juga yang diharapkan oleh coach Bapak ya Pak ya. Nah, semoga coachingnya bisa berjalan dengan baik, sampai ketemu nanti siang ya Pak ya. Baik. Selamat siang Bu Listi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, selamat siang Pak Andri. Apa kabar Pak Andri? Alhamdulillah saya kabar baik. Bu Listi sehat? Sehat, alhamdulillah sehat juga Pak Andri. Tadi Bu Listi sini sama siapa? Oh, tadi sendiri Pak, sekalian jalan pulang. Oh, kirain saya tadi Bu Listi di sini tadi ada yang nemenin, ada yang nganterin. Iya, ada yang nemenin, tukang gojek Pak. Tukang ojek. Iya, ya masa kita mau ngobrol-ngobrol ramean, nanti kalau ramean jadi ngerumpi Pak, Ngerumpi, bukan ya. itu masalah. Tapi nggak nyasar kan Bu, jalan ke sini Enggak, tadi. kan nyasar. Kalau begitu, Bu Listi, ada apa sih sebenarnya tadi Bu di sini Bu? Iya Pak, begini Pak, saya tuh mau bercerita ya, tapi bagaimana ya memulainya ya? Nggak Aduh apa-apa, Bu. bingung Pak. Nggak usah bingung Bu, santai aja. Jadi gini Bu, sekarang biar percakapan kita ini dapat berjalan dengan baik, Ibu juga bisa relax. Silakan Ibu sekarang mencoba menghirup udara dulu. Silakan dihirup udara pelan-pelan. Rasakan apa yang Ibu rasakan. Kemudian di hitungan ketiga Ibu lepaskan. Coba saya pelan-pelan ya Pak. Lepaskan. Sekali lagi Bu, hirup lagi, lepaskan. Sekarang bagaimana Bu perasaannya Bu? Wah, lumayan lega Pak. Jadi saya mulai cerita ya Pak ya. Begini Pak, saya tuh mau cerita tentang murid saya di kelas. Ada satu anak itu belum bisa mengendalikan emosi Pak. Jadi teman-temannya yang lain itu pada takut, jadi nggak mau main lagi sama dia karena takut, gitu-gitu Pak. Siapa Bu namanya Bu? Namanya Nathan Pak, iya namanya Nathan. Nathan itu setiap hari iseng sama temennya, jadi kadang pukul-pukul, kadang robek-robek buku temennya, kadang coret-coret, begitu Pak. Jadi teman-temannya pada takut buat main sama dia. Oh, jadi Ibu hari ini mau berdiskusi dengan kasus Ibu mempunyai seorang siswa yang bernama Nathan. Nathan ini belum bisa mengendalikan emosi berarti ya Bu ya? Iya betul Pak. Bisa Ibu ceritakan tidak bisa mengendalikan emosi itu seperti apa Bu? Jadi Nathan itu belum bisa mengontrol emosinya karena apapun yang dia lakukan itu dia selalu jadi membuat temannya takut. Contohnya temannya lagi mewarnain, tiba-tiba dia ambil pensil warna temannya, terus dia coret-coret buku temennya, terus dianya juga kalau main, ada temennya main balok gitu, dia langsung ngedorong atau enggak mainannya itu langsung diberantakin begitu Pak, belum bisa mengendalikan emosinya. Baik Bu, kalau begitu apa yang Ibu harapkan saat ini? Saya mengharapkan Nathan itu bisa mengontrol emosi seperti anak-anak yang lainnya Pak di kelas gitu. Jadi Ibu berharap bagaimana siswa Ibu ini yang bernama Nathan lebih bisa mengontrol emosinya. Iya Seperti betul itu ya Bu Pak. ya. Iya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan kalau boleh saya tahu? Selama ini saya sudah melakukan saya menasehati Nathan ya, kalau memang dia waktu pas hari kejadiannya gitu saya menasihatin nggak boleh, itu nggak bagus, nanti kalau sering begitu nanti temennya pada nggak mau main lagi sama kamu, nanti Nathan nggak punya teman begitu. Terus kalau pagi juga Pak, kalau dia baru datang saya selalu mengingatkan Nathan bahwa nanti Nathan jadi anak yang baik ya, nggak boleh iseng sama teman, nggak boleh apa. Natanya selalu bilang iya bu, tapi 15 menit kemudian pasti dia melakukan hal yang sama, jadi dia selalu iseng sama temennya dan selalu hal-hal yang begitu Pak, yang iseng gitu. Jadi Nathan ini perlu
pengawasan ekstra, Pak. Betul, betul. Jadi Bu Listi telah melakukan tindakan sudah menasihati Nathan, Iya. sudah memberikan perhatian yang lebih terhadap Iya. Nathan, kemudian juga sudah mengingatkan Nathan supaya bisa mengontrol emosinya. Kira-kira ada lagi juga Bu yang sudah pernah Ibu lakukan terhadap Nathan? Lalu saya juga menanyakan ke guru kelas waktu dia di kelas A ya, sekarang kan kelas B. Jadi wali kelasnya saya sudah menanyakan ke wali kelas guru Nathan waktu di TKA tentang sikap Nathan itu. Ternyata waktu di kelas A Nathan juga sikapnya sama, dia suka bikin temennya nangis apa begitu, Pak. Betul, betul. Baik, kalau begitu Bu, berarti Ibu telah berkoordinasi dan berkomunikasi juga Iya, ya dengan betul. wali kelas Nathan pada saat Nathan berada di kelas A. Tapi masih suka iseng sama teman juga ya Bu, iya, waktu betul, di kelas A. betul. Kemudian ada kegiatan yang membahayakan juga seperti itu ya Bu. Iya, jadi Nathan itu kalau main kan langsung dorong gitu ya. Jadi begitu melihat temannya apa langsung dorong, itu kan membahayakan, temannya jatuh atau apa. Terus kadang megang apa balok atau apa langsung pukul temannya, itu kan hal-hal yang membahayakan. Jadi itu yang menyebabkan kadang teman-temannya takut sama dia begitu. Nathan ini kadang mungkin iseng dengan temannya Iya, ya. iseng tapi Ya, membahayakan. suka membahayakan teman sehingga menyebabkan temannya takut bermain dengan Nathan. Betul. Kemudian kalau begitu rencana Ibu selanjutnya seperti apa Bu untuk menangani Nathan ini? Apa ya Pak ya untuk rencana selanjutnya? Saya juga masih bingung sih, tapi sebenarnya saya ingin membicarakan tentang apa kelakuan Nathan ini, maksudnya perilaku Nathan di sekolah ini kepada orang tuanya, Pak, rencananya. Sama ke depan Iya. seperti itu ya Bu ya. Bagus itu Bu, saya juga setuju. Bagaimanapun juga kita dari pihak sekolah ini harus menjalin komunikasi yang baik tentunya dengan orang tua siswa, termasuk juga dengan orang tua Nathan ini. Sebaiknya juga orang tua perlu berkomunikasi aktif sehingga mengetahui bagaimana kondisi anaknya pada saat berada di sekolah. Kalau orang tua Nathan kira-kira itu bisa datang Bu, selama ini bagaimana komunikasi Bu dengan orang tua? Selama ini Pak, dulu awal-awal di kelas D itu saya pernah berkomunikasi dengan orang tuanya, Pak, bahwa untuk perilaku Nathan di sekolah ya. Tapi orang tuanya merasa nggak terima begitu, Pak. Jadi nggak dia merasa bahwa anaknya itu baik-baik saja, tidak begitu, karena di rumah katanya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Terus waktu itu saya tanya, apakah di rumah dia punya pernah bermain sama teman? Orang tuanya bilang di rumah nggak punya teman, jadi cuma sama orang tuanya saja. Jadi mungkin kemungkinan dari situ orang tuanya nggak pernah melihat sikap atau perilaku anaknya dengan anak lain gitu, Pak. Makanya orang tuanya nggak mengakui kalau anaknya sifatnya seperti itu. Malah orang tuanya bilang bahwa Nathan bersikap begitu karena ikut-ikutan temannya di kelas, sedangkan temannya di kelas tidak ada yang bersikap iseng yang membahayakan begitu ya. Iseng-iseng anak yang wajar lah, Pak, namanya juga anak TK kan. Jadi mungkin salah satu penyebabnya itu juga ya Bu ya, karena Iya. di rumah Nathan ini jarang berteman, bersosialisasi dengan temannya seperti itu. Iya. Kemudian dari pertemuan dengan orang tua Nathan tersebut ada solusi nggak waktu itu Bu? Waktu itu kita bersepakat bahwa kita mengajak orang tuanya Nathan itu untuk bekerja sama, bagaimana kalau di rumah untuk hal-hal itu untuk mengingatkan Nathan di rumah itu adalah orang tua ya, sebagai orang tua mengingat tugas orang tua di rumah mengingatkan anaknya bila melakukan hal yang tidak baik, dan bila di sekolah saya sebagai gurunya akan mengingatkan Nathan bila Nathan melakukan hal-hal yang baik. Mungkin waktu itu
hanya itu yang kami sepakati bersama orang tua Nathan gitu. Setuju saya Bu, itu sudah bagus Bu. Bagaimanapun kita dari pihak sekolah memang harus bekerja sama dengan orang tua ya Bu ya. Iya. Kemudian dengan hal-hal yang sudah Ibu lakukan tadi, apa rencana atau langkah Ibu selanjutnya? Ya itu Pak, yang tadi saya ingin mengundang orang tua Nathan untuk membicarakan sikap Nathan selama di sekolah ini. Kami ingin mencari solusi yang terbaik dari sikap Nathan agar si Nathannya menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi solusi dari Ibu ke depannya Ibu akan berkomunikasi lagi, Iya. akan memanggil lagi orang tua Nathan sehingga permasalahan ini dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama ya Bu Iya, ya. betul. Tidak hanya solusi dari sekolah, tapi orang tua juga dilibatkan dalam pengambilan solusi ini. Seperti itu ya Bu ya. Iya betul Pak, iya. Terus saya juga selain itu ingin mengajak orang tua Nathan untuk mungkin konsultasi ke psikiater anak atau psikolog anak ya Pak ya. Karena sikap Nathan itu berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Sikap Nathan berbeda dengan Iya, siswa yang lain. iya, Kalau boleh betul. saya tahu, berbeda maksudnya itu bagaimana? Mungkin kalau anak biasa yang maksudnya anak yang biasa gitu, kalau kita ajak ngomong dia mau menatap kita gitu. Tapi kalau Nathan kita ajak ngomong walaupun mukanya sudah kita beginikan gitu, dia matanya tatapannya nggak ke kita. Jadi tatapan Fokus, iya nggak fokus tatapannya. Jadi untuk komunikasi itu dia tidak mau menatap kita. Terus dari segi sikap juga dia selalu mengganggu temannya gitu, yang tiba-tiba dorong, yang tiba-tiba mukul, tiba-tiba coret-coret, robek-robek, padahal itu setiap hari sudah diingatkan sama saya bahwa itu nggak boleh, itu tidak baik, begitu Pak. Baik. Kalau begitu Bu, Ibu sudah punya gambaran belum kalau nanti misalkan Ibu memanggil kembali orang tua Nathan, kira-kira seperti apa nanti yang Ibu sampaikan ke orang tua Nathan? Mungkin di sini saya akan berbicara dari hati ke hati Pak, mengenai sikap Nathan itu, dan kami juga mungkin akan memberikan solusi kepada orang tuanya untuk datang ke psikiater, konsultasi, bukan karena anak itu bagaimana, tapi untuk mendapatkan solusi yang terbaik sebelum terlambat. Mumpung anak ini masih kecil kan masih bisa diterapi, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan, begitu kan ya Pak ya? Ide bagus itu Bu, saya sangat setuju dengan langkah yang udah Bu Listi ambil. Kemudian kira-kira menurut Bu Listi ada pihak lain nggak yang bisa dilibatkan dalam pemecahan masalah ini? Dalam rencana ini saya akan melibatkan kepala sekolah untuk menjebatani kami bertemu dengan orang tua Nathan nanti untuk bicara dari hati ke hati gitu Pak. Seperti juga bisa minta pertolongan kepada kepala sekolah. Iya. Gitu ya Bu ya. Udah bagus itu Bu. Kemudian dari rencana Ibu tadi, kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana ini? Saya akan mencoba secepat mungkin Pak, kalau bisa minggu ini, supaya masalah Nathan bisa segera teratasi. Setuju saya Bu, bagus, lebih cepat tentu lebih baik. Semoga permasalahan ini tidak berlarut-larut. Kalau kita sudah mengetahui masalahnya seperti itu, semoga juga mendapatkan solusi yang terbaik nanti ya Bu ya. Kemudian Bu Listi, tadi kita sudah ngobrol banyak, Ibu sudah menyampaikan permasalahan apa yang Ibu alamin sebagai guru di sekolahnya Nathan. Kemudian dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan? Iya Pak, setelah kita berbicara, ngobrol-ngobrol tentang masalah saya dapat menyimpulkan bahwa nanti saya untuk menyelesaikan persoalan Nathan ini, saya
saya akan mengundang orang tua Nathan dan berbicara dari ke hati tentang sikap Nathan. Dan mungkin yang kedua, kami akan memberikan usulan ya kepada orang tua Nathan untuk orang tuanya berkonsultasi ke psikiater anak atau psikolog anak untuk memperoleh solusi yang terbaik dari sikap Nathan. Begitu aja. Jadi untuk poin kesimpulannya ada dua ya Bu ya. Iya. Yang pertama, Ibu nanti akan menjalin komunikasi lagi dengan orang tua Nathan. Kemudian juga Ibu akan merekomendasikan untuk berkonsultasi ke psikiater. Seperti itu ya Bu ya. Iya betul Pak. Bagus, hebat Bu Listi, memang luar biasa. Bu Listi sudah memperoleh jalan keluar untuk permasalahan ini. Iya, terima Semoga kasih, nanti Pak. bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Amin. Kemudian semoga nanti kita juga dapat bertemu kembali. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Listi mengenai perkembangan permasalahan di kelasnya Nathan. Iya Pak, nanti saya akan beri kabar Pak Andri tentang rencana yang akan kami laksanakan. Kalau bisa semoga terrealisasi minggu ini ya Pak ya. Kalau sudah terlaksana nanti saya akan kabarkan ke Pak Andri bagaimana hasil dari hasil. Ya Bu Listi, terima Ya. kasih sekali lagi. Sampai ketemu nanti. Saya tunggu kabar baik. Ya, terima kasih Pak Ya, Andri. sama-sama Bu. Tadi setelah saya mengamati ya Pak ya, selama Bapak melakukan coaching, luar biasa ya Pak ya coachingnya ya di sini. Saya sudah melihat adanya kemitraannya antara Bapak dengan coach Bapak ya Bu Listi, di mana adanya interaksi yang baik, kemudian ada komunikasi yang berkorelasi, yang saling berhubungan ya Pak ya. Nah, dan terutama di sini coach Bapak bisa menemukan alternatif atau ide-ide untuk memecahkan permasalahannya ya Pak ya. Nah, dari proses tadi yang ingin saya tanyakan Pak, nah di sini kan ada indikator yang tadi yang Bapak sebutkan ingin tercapai ya Pak ya. Betul. Nah, menurut Bapak apakah indikator yang tadi itu sudah tercapai selama coaching? Indikator yang tadi saya sampaikan itu menemukan jalan keluar dari permasalahan coaching saya. Alhamdulillah coaching saya sudah dapat menemukan permasalahan mengenai kasus yang dialami di sekolahnya Bu. Bagaimana bentuk tadi pengembangannya Pak dan Bapak melakukan coaching tadi? Ya, tadi kami telah berdiskusi melakukan coaching dengan menggunakan algoritma. Saya menggunakan algoritma itu ke dalam 4 tahapan ya Bu ya. Yang pertama yaitu tujuan, di mana saya menanyakan kepada coach saya apa tujuan kita melakukan diskusi kali ini. Dan itu sudah disampaikan oleh coach saya. Kemudian langkah yang kedua adalah saya berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Saya gali informasinya, kemudian dari permasalahan tersebut dilanjutkan dengan langkah yang ketiga yaitu rencana aksi. Dalam rencana aksi ini coach saya memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach saya dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian langkah yang terakhir, yang keempat yaitu tanggung jawab. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach saya di dalam pemecahan masalah tersebut. Iya betul Pak, saya sudah mengikuti ya dari awal ya Pak ya. Di sini ternyata memang sudah ditemukan solusinya ya Pak ya. Betul. Bapak di sini terutama mengenai permasalahan Bu Listi ya, di sini mengenai masalah sosialisasi dari Nathan ya Pak ya, di mana Nathan kurang bisa bersosialisasi dengan temannya, terutama melakukan hal-hal yang kurang baik ya Pak ya, Kurang seperti bisa mengontrol emosi. tidak di sini kurang bisa mengontrol emosinya ya Pak ya, di mana Nathan memukul, mendorong ya, dan mengganggu temannya ya Pak ya. Nah, dan tadi juga saya mendengar rencana dari coach Bapak Bu Listi bahwa satu dia rencananya akan berkomunikasi dengan orang tuanya Pak ya mengenai permasalahan ini, terutama di sini berkomunikasi bagaimana sikap untuk merubah sikap Nathan tersebut ya Pak ya, menjadi lebih baik lagi, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan kemudian juga di sini Bu Listi sebagai coach menyarankan untuk orang tuanya berkonsultasi ya Pak ya dengan psikiater.
Itu menurut saya langkah-langkah yang sudah baik ya Pak ya. Nah, dan saya juga tadi melihat komitmennya ya Pak ya, bahwa Bu Listi akan terus di sini menyampaikan, menginformasikan perkembangan dari masalahnya kepada Bapak ya. Nah baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Nah kan tadi Bapak sudah katanya ingin kompetensinya di sini mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, di mana Bapak ingin menggali informasi mengenai permasalahan dan menemukan alternatif atau gagasan dari coach Bapak untuk solusi pembicaraan masalahnya ya Pak ya. Nah, kira-kira berdasarkan tadi Bapak sudah melakukan coaching, berdasarkan hasil melakukan coaching juga, nah, apa sih kompetensi Bapak yang akan dikembangkan selanjutnya untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan terus belajar untuk mengaplikasikan praktek coaching ini. Tadi sudah saya fokuskan kepada kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot. Untuk kedepannya mungkin saya lebih terfokus kepada dua kompetensi lainnya, yaitu presence, kehadiran penuh. Kemudian satu lagi adalah dapat mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Betul Pak, ini kan lebih baik lagi kalau misalnya semua kompetensi itu bisa Bapak kembangkan ya Pak ya. Siap. Jadi Bapak juga kedepannya menjadi coaching yang luar biasa ya Pak ya. Selamat kepada Pak Andri yang sudah bisa membantu coachingnya di sini, terutama untuk menemukan solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak harapkan, coaching Bapak harapkan bisa terlaksana dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama Bu Tami, saya juga terima kasih Ibu sudah mengamati dengan baik dan sudah memberikan masukan-masukan yang membangun untuk saya ke depannya. Mari Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Hadiani. Ada apa ya Bu Hadiani? Jadi Pak, saya insya Allah nanti siang mau melaksanakan coaching dengan coach Oh, saya, gitu. Pak Andri. Coachingnya Pak Andri. Dari mana itu Bu? Kebetulan di sini teman rekan satu pekerjaan Oh gitu. Dari guru SMA Bu? dari SMK Pak. Oh SMK. Namanya Pak Andri ya Bu? Iya. Oke Bu. Ya. Jadi ini Pak, kalau misalnya Bapak ada waktu, saya minta waktunya Bapak jadi observer saya. Baik Bu. Alhamdulillah ada Bu. Waktunya saya kebetulan hari ini nganggur nih Bu. Ya, nggak ada. Berarti nanti kegiatan kita apa-apa. ketemu siang ya Pak ya, habis juga Boleh ya Pak Bu. ya? Boleh. Di mana Bu tempatnya? Di ruang BK. Oh, Di ruang dong BK aja ya Pak ya. Baik, Bu. Tapi Bu, sebelum Ibu melakukan coaching nanti ya dengan Pak Andri, saya isi diskusi dulu ya Bu ya. Iya, Boleh kan? boleh Pak. Ya, oke. Jadi Ibu sudah paham terkait dengan rubrik penilaiannya seperti apa? Paham sih Pak, tapi Oh. mohon dijelaskan kembali saja Pak. Oh gitu. Jadi kalau Ibu paham, seberapa paham Ibu sudah memahami tentang rubrik penilaiannya? Biasanya sih Pak, kalau untuk melakukan observasi itu ada 3 tahap ya, Oh Pak, gitu. ya. Hmm. Pertama pra observasi, Pra-observasi, yang kedua observasi, observasi. dan yang terakhir di sini pasca percakapan observasi. Baik. Jadi betul sekali Ibu yang Ibu katakan tadi bahwasanya dalam kegiatan coaching hari ini itu Ibu sudah mengetahui rubriknya, di mana ada 3 kegiatan, yaitu pra-supervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Di mana dalam setiap butir-butir dalam pra-supervisi, observasi maupun pasca percakapan, nanti itu yang harus Ibu pahami itu apakah dilakukan semua enggak ya, masing-masing item itu tadi. Yang pertama tentu adalah mendiskusi berkaitan dengan pada saat pra-supervisi itu gimana, sudah dilakukan atau belum ya Bu ya. Baik Bu. Tadi tentang rubrik, jadi Ibu sudah paham apa yang
nanti dalam penilaian untuk kegiatan coaching hari ini ya Bu ya. Betul, Pak. Baik Ibu, sebelum coaching nanti dilaksanakan, boleh juga dong saya nanya lagi ya Bu ya. Boleh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang kedua Bu, pertanyaan saya terkait dengan kompetensi apa sih yang akan Ibu lakukan gitu ya dalam kegiatan coaching pada hari ini? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya, terutama di sini kehadiran penuh Pak. Yang pasti saya di sini mencurahkan pikiran, hati saya untuk mendengarkan coach saya, sehingga coach saya itu merasa nyaman, aman bersama saya. Yang kedua, di sini saya menjadi pendengar yang aktif, karena dengan mendengarkan pastilah mereka merasa dihargai. Kemudian juga saya bisa mendalami permasalahan-permasalahan coach saya. Kemudian juga saya jadi mengetahui seberapa sulit atau seberapa besar permasalahannya. Yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya tentu saya tujuannya untuk saya selain mendalami permasalahan, saya juga ingin memunculkan di sini alternatif solusi untuk pemecahan masalah, ya terus tentu saja menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Juga yang membuat ide itu juga coachnya ya Bu ya. Iya. Gitu, baik Bu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching pada siang hari ini ya Bu ya. Terkait dengan ketiga kompetensi itu, ada enggak kompetensi dari ketiga itu yang menjadi spesifik yang ingin Ibu capai? Ada dalam Pak. kegiatan diskusi? Di sini pastilah kehadiran penuh ya Pak ya. Yang paling ya Bu ya, dari ketiga. Kehadiran penuh di mana ya dengan kehadiran ini saya bisa mengetahui permasalahan-permasalahan coach saya, mendalaminya, dan kemudian juga di sini sama-sama kami akan membicarakan mengenai bagaimana untuk mengatasi masalahnya. Yang kedua yang ingin saya kembangkan ini spesifiknya ya Pak ya. Spesifiknya? Yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi 2? Iya. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di sini saya mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ya tentu saja ingin memunculkan ide-ide atau alternatif yang coach saya gagaskan Pak, yang akan dimunculkan dari gagasan-gagasan dia gitu. Jadi ada 2 kompetensi ya Bu ya. Iya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya dari Ibu selaku coach kepada coachnya. Baik Ibu, yang terakhir mungkin Ibu pertanyaan pada praktisi kali ini, yaitu saya ingin menanyakan kepada Ibu terkait dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kegiatan coaching hari ini itu apa ya Bu? Nah, dengan teknik-teknik yang tadi saya gunakan ya Pak ya, dengan adanya kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, terutama jadi pendengar aktif, itu saya agar coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Nah, di sini Pak Andri ini memiliki masalah mengenai penurunan antusiasme belajar dari murid-muridnya ya Pak ya, terutama di mata pelajarannya. Nah, dengan adanya coaching ini diharapkan Pak Andri bisa menemukan pembelajaran yang baik sehingga antusiasme belajar anak atau murid-muridnya bisa muncul dan bisa berkembang dengan baik. Itu Pak tujuannya. Baik Bu, kita sekali lagi kita akan melakukan siang hari ya Bu ya. Mudah-mudahan jadwal atau agenda kita bisa berjalan dengan baik sampai berjumpa kembali di siang hari nanti di ruang BK ya Bu ya. Iya, di ruang baik BK, Bu, saya tidak perlu dipanggil Ibu atau gimana kesiapan Ibu? Nanti saya menemui Bapak ya Pak ya. Oh gitu, baik. Nanti biar kita sama-sama ke ruang BK ya Pak Ya, ya. baik kalau gitu. Mangga Bu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam Pak Andri. Bagaimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah Bu Tami kabar baik. Bu Tami sehat? Alhamdulillah. Pak Andri, saya perhatikan Bapak kayaknya lagi banyak pikiran ya. Jadi begini Bu, ada waktu ya Bu ya? Ada. Saya mau menceritakan beberapa hari belakangan ini ada sesuatu yang kadang membuat saya kepikiran gitu Bu, mengenai pembelajaran yang saya lakukan di kelas.
Kalau saya perhatikan anak-anak murid saya itu kurang antusias dalam pelajaran saya, Bu. Termasuk juga pada saat saya memberikan tugas, setelah saya cek, saya evaluasi dan saya periksa, itu hanya sekedar 50% dari jumlah keseluruhan siswa yang mengumpulkan tugas saya. Nah, dari permasalahan tersebut saya merasa pasti ada sesuatu ini yang harus saya carikan solusinya. Makanya saya datang ke sini ingin konsultasi sama Iya. Ibu. Baik Pak, sebelumnya ini saya mau bertanya ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Bisa diceritakan, yang tadi kan katanya permasalahannya. Betul. Nah, dengan perasaan Bapak hari ini, terutama nih dengan kita bertemu nih ngobrol hari ini nih, ya kira-kira apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Kalau perasaan hari ini setelah datang ke tempat Ibu, ya saya berharap menemukan solusinya nanti Bu, sehingga yang saya rasakan tadinya ke sini ada permasalahan, saya terganggu kenyamanannya dan sering kepikiran, itu mudah-mudahan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami itu. Ya semoga dengan pembicaraan kita hari ini kita bisa menemukan solusi yang terbaik ya Pak ya, Ya, dari terima permasalahan kasih, Pak Andri. Pak. Ini kan tadi Pak Andri bilang adanya penurunan antusiasme anak dalam belajar ya Pak ya, Betul, terutama Bu. dalam pengumpulan tugas. Termasuk juga pengumpulan tugas. Nah ini yang ingin saya tanyakan ya Pak ya, apa saja sih yang membuat murid Bapak itu sampai menurun antusiasme dalam belajarnya Pak? Menurut Bapak apa saja di sini yang membuat murid-murid Bapak itu menurun antusiasmenya dalam belajar, terutama di mata pelajaran Pak Andri? Betul. Beberapa hari belakangan ini saya juga merefleksikan, pasti ini ada sesuatu yang harus saya benahi. Saya merefleksikan diri saya, bagaimana saya di dalam mengajar, bagaimana saya dalam mempersiapkan pembelajaran, dan bagaimana interaksi saya dengan siswa. Dari refleksi tersebut, saya mengingat memang saya itu cenderung monoton dalam mengajar. Dalam praktiknya, dalam pembelajaran itu saya mendominasi, saya lebih sering memberikan ceramah kepada siswa, saya lebih sering tidak membuka kepada siswa untuk berdiskusi, untuk menyampaikan kepada anak-anak, untuk berpikir secara aktif dan kreatif seperti itu. Mungkin itu salah satunya ya Bu ya, setelah saya melakukan refleksi terhadap diri saya. Nah ini saya juga mau menanyakan Pak, kira-kira menurut Bapak ya, apa sih yang bisa untuk menunjukkan kembali atau di sini menumbuhkan kembali antusiasme anak dalam belajar, terutama di mata pelajaran Bapak? Menurut saya ya Bu, pasti anak-anak itu ingin pembelajaran yang tidak hanya didominasi oleh guru. Pasti mereka juga menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan, sehingga mereka merasa tidak terbebani seperti itu dalam belajar Bu. Saya sependapat Pak dengan Bapak. Memang sebaiknya kita dalam pembelajaran itu bervariasi ya, dimana dengan bervariasi anak tidak monoton, kemudian juga di sini anak tidak bosan ya Pak ya, dan menarik anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah kemudian lalu nih Pak, saya mau menanyakan Pak, menurut Bapak pembelajaran yang Bapak inginkan, harapan itu seperti apa sih? Mungkin untuk kedepannya ya Bu ya, saya akan berusaha untuk membuatkan suasana pembelajaran itu yang berpusat kepada murid. Artinya saya tidak harus mendominasi lagi seperti itu. Kemudian saya juga berencana ingin membuatkan semacam ice breaking gitu Bu. Sebelum mulai belajar diadakan dulu ice breaking sehingga mereka bisa hadir secara penuh dan bisa untuk fokus dalam belajar. Kemudian juga untuk apabila kalau saya udah belajar siang mungkin perlu kayak games gitu ya Bu ya. Saya buatkan berupa game sehingga mereka tidak jenuh dalam pembelajaran saya. Rencana saya ke depan seperti itu Bu. Menurut saya itu bagus ya Pak ya. Di sini Bapak mau ice breaking biar anak tidak bosan ya Pak ya. Betul. Kemudian ya pastilah kalau apalagi di akhir pelajaran apa Betul. biasanya ngantuk kan. Nah di sini katanya Bapak akan membuat games ya. Betul Bu. Kemudian juga tadi Bapak ingin melakukan pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya. Betul. Ini yang mau saya tanya lagi Pak. Yang maksud bervariasi ini bervariasi yang bagaimana ya Pak ya?
pembelajaran yang bervariasi bagaimana? Mungkin nanti juga akan saya kaitkan ya Bu ya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi juga ya Bu ya, dengan metode yang bervariasi. Karena masing-masing anak itu tentu memiliki gaya belajarnya masing-masing ya Bu ya. Untuk kedepannya saya mungkin akan menerapkan yang seperti itu juga Bu. Itu berarti udah bagus banget ya Pak ya, udah bagus sekali di sini Bapak akan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah yang saya ingin tanyakan, selama ini Bapak menggunakan buku sumber itu apa saja Pak? Sumber belajar berarti Iya, ya. sumber belajar Bapak. Saya itu memang biar pembelajaran itu lebih simpel, mungkin ini juga kesalahan dari saya ya Bu ya. Saya ingin belajar simpel, tidak usah terlalu ribet. Saya mengambil sumber belajar itu hanya satu Bu, yaitu dari buku paket yang ada di perpustakaan. Itulah satu-satunya sumber belajar yang saya pakai pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi selama ini Bapak menggunakan hanya satu sumber belajar ya Pak ya? Ya, buku teks. Terutama buku teks pembelajaran ya. Betul. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan lagi Pak ya, untuk mengenai tugas Pak, kenapa nih anak-anak kok antusiasmenya kurang ya? Kata Bapak tadi menurun sampai yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% dari Separuhnya. dari separuhnya di setiap kelas ya Pak ya. Betul. Nah, di sini saya mau menanyakan juga Pak, apakah Bapak di sini memberikan tugasnya seperti apa Pak sehingga anak-anak jadi tidak antusias gitu ya, jadi menurun gitu antusiasnya. Jadi bagaimana Bapak memberikan tugas kepada anak-anak tersebut? Saya dalam memberikan tugas itu setelah saya berefleksi ya Bu ya, bisa jadi mungkin memang terlalu banyak saya memberikan tugas, kemudian tugas kebanyakan mencatat gitu Bu, hanya satu jenis tugas mencatat, kemudian catatan dikumpulkan, kemudian saya koreksi. Mungkin ada beberapa siswa terutama yang tidak mengerjakan tadi yang memang tidak minat untuk mencatat seperti itu Bu. Untuk kedepannya mungkin saya akan menyesuaikan dengan minat mereka dalam memberikan tugas berdiferensiasi seperti yang saya sampaikan tadi Bu, seperti itu. Nah kembali lagi Pak ke sumber belajar ya Pak ya. Betul. Apakah bisa Bapak untuk menggunakan sumber belajar lain? Bisa dijelaskan Pak bentuk-bentuk sumber belajar apa yang kira-kira akan Bapak gunakan untuk ke depannya? Saya pikir banyak ya Bu ya kalau kita mau berusaha. Seperti contoh sumber belajar itu kalau dalam pelajaran saya teknik otomotif itu dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang otomotif itu sangat banyak video tutorial yang ada di YouTube. Mungkin nanti akan saya download, kemudian ini nanti akan bisa saya tampilkan video tersebut pada saat proses pembelajaran. Kemudian untuk yang bersifat kekinian mungkin juga bisa berupa tulisan ilmiah yang ada di internet, kemudian dengan menggunakan aplikasi TikTok, Instagram juga bisa seperti itu. Oh, jadi anak-anak ya selain ada video, dia juga bisa di sini mengkomunikasikan dari ya hasil-hasil yang mereka pelajari itu bisa menggunakan media sosial ya Pak ya. Wah itu menarik sekali ya Pak ya. Ya, Menurut saya ini sudah bagus ya Pak ya, dan mudah-mudahan ini anak-anak semakin antusias ya Pak ya. Betul. Dari pembicaraan kita nih Pak ya, menurut Bapak nih kira-kira dari permasalahan Bapak ini ya, tingkat keberhasilan dari solusi permasalahan Bapak ini kalau dari rentang 1 sampai 10 itu kira-kira di kisaran angka berapa? belum maksimal ya Bu ya. Kalau saya menilai sendiri, penilaian pribadi saya mungkin masih berada di angka 6 Bu. Angka 6. Angka 6. Berarti setelah coaching, apakah Bapak sudah menentukan rencana atau strategi agar harapan Bapak ke angka berapa? Saya berharapnya setidaknya ya Bu ya, setidaknya bisa mencapai angka 8 Bu. Angka 8 ya. Angka 8. Nah, berarti kan Bapak sudah ada rencana yang atau strategi yang sudah Bapak siapkan. Nah dari rencana-rencana tersebut ya Pak ya, kira-kira kekuatan apa yang bisa Bapak apa ya di sini yang bisa Bapak lakukan untuk merealisasikan rencana Bapak? Daya dukungnya sangat banyak kalau saya lihat Bu. Seperti di sekolah itu sudah dilengkapi dengan fasilitas
free wifi di masing-masing ruang guru. Waduh. Jadi saya bisa mendownload video-video tutorial yang nantinya akan saya sampaikan ke murid-murid saya dalam proses pembelajaran. Kemudian juga saya berencana untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar dari internet, dengan menggunakan Instagram, menggunakan TikTok juga bisa. Dan ini juga didukung dengan fasilitas sekolah. Kemudian daya dukung lainnya, saya juga mengamati beberapa guru itu juga sudah ada yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Kemarin saya mengamati Pak Rahmat, guru seni budaya, itu telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Wah, itu bagus sekali ya Pak ya. Berarti satu juga Bapak dari rencana yang saya dengar nih Pak ya, berarti ini kan rencana yang Bapak buat untuk kedepannya ya Pak ya. Nah, belum lagi sudah ada contoh dari rekan Bapak ya. Nah, mungkin di sini Bapak bisa berkolaborasi ya Pak ya dengan Pak Rahmat, terutama di sini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya Pak yang mau saya tanyakan ya Pak, ini kan rencana sudah baik ya Pak ya, sudah bagus. Menurut Bapak ada nggak kendala atau hambatan atau kendala yang Bapak hadapi untuk merealisasikan rencana Bapak? Hambatan itu pasti ada ya Bu ya. Tapi dengan keinginan saya yang memang untuk memperbaiki proses pembelajaran ini supaya siswa ini tidak tertekan dalam belajar, menyenangkan, kemudian hasil pengumpulan tugasnya sudah baik, ya mudah-mudahan kendala itu bisa saya kesampingkan. Tapi kalau boleh jujur, kendalanya kayaknya ada di pribadi saya Bu, yang kadang tidak bisa mengatur waktu dengan baik, yang harusnya saya mempersiapkan pembelajaran itu dengan maksimal, ya dengan misalkan ada tugas tambahan dan segala macamnya, itu mungkin tidak maksimal. Tapi insya Allah saya akan mengusahakannya sebaik mungkin. Di sini tadi mudah-mudahan ya rencana kedepannya bisa berjalan dengan lancar, berhasil dengan baik. Nah, kira-kira di sini siapa yang bisa mendukung atau di sini yang bisa membantu Bapak merealisasikan rencana Bapak? Sebagaimana yang tadi ya Bu, yang mungkin saya harus belajar dan memperkaya referensi saya dulu mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Sebagaimana contoh, mungkin tadi ada Pak Rahmat, tempat saya bertanya dan berkolaborasi dengan beliau. Kemudian pada saat IHT kemarin itu juga ada materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Mungkin juga saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi nantinya dengan bagian kurikulum. Oh, ini rencananya sudah bagus sekali ya Pak ya. Selain Bapak di sini ingin meningkatkan pembelajaran di materi Bapak, di pembelajaran di menurut Bapak, kemudian juga Bapak akan berkolaborasi dengan rekan Bapak, itu sesuatu hal yang luar biasa ya Pak ya. Nah, saya ingin menanyakan Pak, nah ini kan tadi rencana realisasinya seperti ini, kemudian yang akan di sini membantu Bapak adalah ya salah satunya mungkin kita juga perlu dukungan dari sekolah ya Pak ya. Betul. Terutama dari pimpinan kita ya Pak ya. Nah, tadi kan daya dukung sekolahnya udah luar biasa ya Pak ya, terutama fasilitasnya. Nah, kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini bagaimana Pak? Ya, kalau rencana kan udah tadi ya Bu ya. Mungkin saya akan tetap menjaga komitmen ini. Ya, saya akan berkomitmen penuh terutama dalam penyiapan bahan-bahan ajar. Kemudian dalam proses pembelajaran nanti saya usahakan tidak monoton lagi. Kemudian saya juga berusaha berupaya untuk mendalami dalam pembelajaran yang berdiferensiasi ini, sehingga nanti anak-anak siswa dapat mengeksplorasi pembelajaran atau materi yang nantinya akan saya berikan. Waduh, luar biasa ya Pak ya, dari pembicaraan kita ya, terutama di sini Bapak rencananya ingin ya tadi karena kurangnya antusiasme terutama dari tugas, ternyata rencana Bapak ini luar biasa ya Pak ya. Nah, sebelumnya nih saya mau nanya lagi Pak. Nah, ini kan tadi katanya Bapak kedepannya ingin berkomitmen ya Pak ya. Nah, Betul. saya sih berharap ada tindak lanjut ya Pak ya. Betul. Nah, di mana mungkin kita bisa bertemu lagi di coaching selanjutnya ya Pak ya. Siap, untuk siap. terutama di sini saya ingin melihat progres kelanjutan dari pemasangan Bapak, bagaimana ke depannya dan hasilnya. Ya tentu saja saya berharap Bapak bisa terus mengkomunikasikan ya Pak ya mengenai permasalahan Bapak ini ya. Saya tadi
sudah luar biasa ya Pak dari rencana Bapak, dan saya juga salut ya. Di sini ternyata Bapak memiliki kesadaran diri untuk merubah ya Pak ya. Nah, merubah yang mungkin menurut Bapak kurang baik menjadi lebih baik. Nah, saya ingin bertanya Pak, dari pembicaraan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan atau kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa sih? Sebelumnya terima kasih ya Bu Tami. Dari awal saya datang ke sini membawa masalah, sekarang setelah berdiskusi dengan Ibu, sharing dengan Ibu, saya sudah mendapat sedikit pencerahan dan saya mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi kesimpulannya mungkin sedikit aja Bu, saya memang harus merubah mengenai metode pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Yang awalnya hanya berorientasi atau berpusat pada murid, akan saya usahakan untuk melakukan perubahan ke arah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang disesuaikan dengan kemampuan gaya belajar murid dan kemampuan murid, seperti itu. Luar biasa Pak. Semoga ya Pak ya, segala sesuatu yang Bapak rencanakan ini untuk terutama untuk perbaikan ya Pak ya, perbaikan pembelajaran kepada siswa ya Pak ya. Di sini berarti Bapak sudah memberikan pelayanan yang berpihak kepada murid ya Pak ya, bisa terlaksana dengan baik, kemudian juga hasilnya bisa baik, dan selanjutnya untuk tetap dipertahankan. Semangat ya Pak Andri. Siap Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Bu Tami, luar biasa sekali ya pengamatan saya terkait dengan proses coaching hari ini ya, yang dilakukan Bu Tami selaku coach dengan Pak Andri selaku coachingnya. Baik Bu Tami, dari percakapan Bu Tami dari mulai awal kegiatan dengan Pak Andri tadi ya, tentu apa saja sih yang sudah Ibu lakukan gitu ya, atau Pak Andri lakukan terkait dengan ketercapaian indikator yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching hari ini? Tadi setelah saya melaksanakan coaching dengan Pak Andri Pak, ini menurut saya percakapan di sini saya menggunakan percakapan Tirta ya Pak ya, Alur Tirta ya, dimana di sini saya melihat tujuan yang disampaikan sudah jelas ya Pak ya. Nah, dimana tujuan coachingnya di sini Pak Andri ingin terutama menemukan solusi atas permasalahannya ya Pak. Kemudian identifikasi masalah di sini, setelah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ternyata Pak Andri di sini memaparkan masalah-masalah yang dihadapinya Pak ya, terutama di sini adanya penurunan antusiasme dalam belajar dan penurunan dari pengumpulan tugas ya Pak ya. Dan di sini Pak Andri ternyata menemukan beberapa solusi dari masalahnya. Rencana aksi, nah di sini rencana aksi yang akan dilaksanakan Pak Andri sudah di sini memaparkan juga ya Pak ya, bahwa satu Pak Andri ingin membuat pembelajaran menyenangkan Pak, yang berpusat pada anak, berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Terutama di sini akan diselingi oleh ice breaking, games sehingga tidak monoton, kemudian juga menggunakan media yang bervariasi sehingga anak juga senang dan menarik ya Pak ya menurut saya. Kemudian juga dari tanggung jawab di sini setelah saya tanya komitmennya, ternyata komitmen Pak Andri di sini terutama kesadaran diri ya Pak ya. Pak Andri ingin merubah gaya belajar dari gaya untuk mengajar Pak Andri ya, untuk lebih baik lagi sehingga memunculkan kembali antusiasme anak untuk belajar di mata pelajaran Pak Andri. Nah, dan kemudian juga komitmennya ke depan bagaimana untuk tetap mempertahankan dan kemudian juga agar pembelajaran yang menyenangkan ini bisa terus dilaksanakan oleh Pak Andri. Kemudian yang saya tanyakan Bu, tadi kan Ibu dalam kegiatan coaching ini ada 2 kompetensi ya, kalau nggak salah tadi ya Bu ya, saat pra kegiatan kita, pra observasi kita akan Ibu itu akan 2 kompetensi yang ingin Ibu laksanakan dalam kegiatan coaching. Yang pertama adalah kehadiran Ibu, ya. Yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, alhamdulillah sih sudah Ibu lakukan ya semuanya. Cuman saya ingin tanyakan lagi,
untuk kedepannya Bu, apakah Ibu tanggung ya Bu ya, dari 3 itu sudah Ibu lakukan 2, satu lagi Bu, satu lagi ya yang Ibu lakukan, gimana menurut Ibu dengan kompetensi yang terakhir itu yang belum Ibu lakukan? Mudah-mudahan Pak dengan untuk kedepannya ya dengan saya terus berlatih ya Pak ya untuk melakukan coaching ini semua kompetensi bisa saya laksanakan Pak. Dan saya juga bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari ini Pak gitu. Karena saya berusaha untuk melakukan coaching sebaik mungkin sehingga hasilnya juga kita sama-sama bisa sama-sama memiliki hasil yang baik ya. Saya juga bisa memberikan di sini untuk menggali potensi dari coach saya, dan coach saya juga bisa menemukan alternatif atau gagasan-gagasan untuk penyelesaian solusinya. Mungkin itu Pak. Oh iya, baik gitu ya. Bu Hardiani, sekali lagi saya mengucapkan selamat ya pada Bu Hardiani sudah melakukan coaching, dan saya nilai gitu ya dari hasil kegiatan coaching ini juga dengan baik ya. Terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan semoga Bapak bisa membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah ya Pak ya. Terima Baik. kasih Pak. Saya pamit Pak. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Bu Listi. Apa kabar Pak Andri? Alhamdulillah hari ini baik Bu, cerah sebagaimana cuaca kita di siang hari ini. Alhamdulillah baik juga ya. Begini Pak Andri, hari ini saya mau minta tolong ke Pak Andri. Saya kan akan melakukan coaching dengan Pak Sukarya. Jadi saya minta tolong ke Pak Andri untuk menjadi observer saya. Bagaimana Pak? Oh Ibu hari ini akan melakukan praktek coaching Iya dengan betul. Bapak Sukarya. Iya. Untuk hari ini bisa Bu, mau kapan? Nanti siang ya, jam iya, Bu. 1 setelah ngajar. Boleh Bu. Ya. Kemudian sebelum praktek coaching ini dilakukan, saya akan sampaikan dulu beberapa hal ya Bu ya. Iya. Nanti di dalam prakteknya Ibu melakukan praktek coaching bersama Bapak Sukarya. Saya di sini akan mengamati ke dalam 3 bagian. Yang pertama praobservasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga pasca percakapan. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan nih kepada Bu Listi, kompetensi coaching apa nanti yang akan Ibu kembangkan di dalam prakteknya nanti? Di sini nanti kompetensi yang akan kami kembangkan itu tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah Pak Sukarya, yaitu di SMA 1 Negeri Bogor. Oh, berarti mengenai kegiatan P5 ya, Ya, Bu ya? kegiatan P5. Baik. Betul. Selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nanti, Bu? Kompetensi yang spesifik ingin diobservasi yaitu melalui mendengarkan secara aktif, Pak. Jadi melalui mendengarkan secara aktif itu saya ingin secara aktif mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak Sukarya sebagai coach, sehingga nanti akan dapat menemukan ide-ide baru untuk permasalahan Pak Sukarya. Baik. Mendengarkan secara aktif ya, Iya, kompetensi betul. yang ingin dikembangkan. Kemudian, indikator ketercapaian dari tujuan pengembang yang diinginkan seperti apa kira-kira, Bu? Setelah melaksanakan coaching ini, saya berharap Pak Sukarya itu nanti bisa menemukan ide-ide baru atau gagasan baru tentang penyelesaian masalah pada penguatan P5 tersebut. Baik. Ingin menemukan solusi dari Iya, pemecahan betul. masalah tersebut ya, Bu ya.
Baiklah, kalau seperti itu silakan Bu untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih Pak Andri. Iya Bu, sama-sama. Selamat siang Pak Sukarya. Selamat siang Bu Listi. Apa kabar Pak? Baik saja Bu Listi. Alhamdulillah Pak Sukarya baik kabarnya. Ya Pak Sukarya, kan kemarin Bapak bilang mau ngobrol-ngobrol sama saya. Ya kira-kira siang ini kita mau bicara tentang apa nih? Apa yang Bapak mau sampaikan kepada saya? Baik Bu, saya punya masalah nih Bu, akan saya bicarakan ke Ibu tentang kegiatan P5 di sekolah nih Bu. Oh, tentang kegiatan P5 di sekolah Bapak ya. Apa harapan Bapak dalam kegiatan P5 tersebut Pak? Harapan saya sih sebenarnya dalam kegiatan P5 itu ya berjalan dengan baik ya. Yang pertama dari segi siswanya tentunya. Dari segi siswanya, seluruh siswa bisa mengikuti kegiatan P5 ini tanpa terkecuali. Yang kedua, tujuan dari kegiatan P5 ini benar-benar tercapai. Itu yang saya ingin dapatkan dari kegiatan P5 di sekolah kami. Jadi tujuan P5 benar-benar tercapai ya Pak ya. Iya. Ya sekarang apa permasalahan yang Bapak hadapi selama ini? Jadi begini Bu ya. Saya katakan tadi kegiatan P5 di sekolah itu ada beberapa kendala, ada beberapa masalah ya. Yang pertama itu berkaitan dengan siswa, di mana tidak semua siswa itu bisa mengikuti kegiatan P5 dengan baik. Ada saja siswa yang tidak mengikuti kegiatan P5, ada yang berada di kelas, ada yang berada di musola, ada yang berada di perpustakaan. Memang sih setelah ditanya ke anak-anak tersebut yang mempunyai masalah tersebut, mereka itu tidak melakukan kegiatan yang negatif, semuanya yang positif. Contohnya di perpustakaan mereka baca-baca buku, kemudian ada yang mengerjakan tugas, begitu juga yang di sekolah. Yang di masjid juga sama, mereka ada yang sholat, kemudian ada yang ya ada juga sih yang tidur-tiduran ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Tapi secara prinsip mereka tidak melakukan kegiatan yang negatif, gitu ya. Yang kedua, permasalahan di saya itu adalah bahwasanya dalam kegiatan P5 itu setiap minggu itu selalu ada event, setiap ada kegiatan gitu, entah itu mengundang narasumber sehingga membuat kegaduhan gitu, entah itu anak-anaknya pentas gitu ya, sehingga memang di dalam kegiatan P5 itu sendiri sedikit banyak sudah mengganggu kegiatan pembelajaran anak-anak di kelas 12 khususnya yang ada di bawah. Itu aja sih Bu yang ingin saya sampaikan. Jadi permasalahannya itu anak-anak tidak mengikuti kegiatan P5 dengan baik, dan yang kedua itu kegiatan P5 itu menimbulkan kegaduhan buat kelas lain yang tidak mengikuti kegiatan P5 ya. Betul Bu, betul. Gitu. Terus apa yang sudah Bapak lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut Pak? Sebenarnya sih untuk mengatasi masalah ini saya sudah berdiskusi dengan kegiatan pengelola ataupun penanggung jawab kegiatan P5, kemudian juga berkoordinasi dengan para wali kelas, kemudian juga berkoordinasi dengan para guru atau pendamping kegiatan P5 di dalam kelas. Nah, dari hasil diskusi itu ya kami sih intinya saling lah ya, saling istilahnya membantu dalam rangka menertibkan anak-anak yang bermasalah tadi gitu ya. Ya, jadi Bapak yang sudah dilakukan adalah berdiskusi dengan pengelola kegiatan P5 dan berkoordinasi dengan guru-guru yang terkait dengan kegiatan P5 tersebut ya Pak ya. Ya. Itu yang Bapak sudah lakukan selama Betul. ini ya. Terus apa rencana Bapak selanjutnya agar permasalahan ini dapat teratasi? Ya, rencana saya sih selanjutnya ya, karena kan sudah diskusi mungkin ada titik buntu ya, kami sih akan merencanakan nanti ke depan ya Bu ya. Ya, karena kan sekarang sudah berjalan itu 9 bulan, tinggal ya boleh dikatakan tinggal 2 bulan lagi efektifnya ya. Nah ini tentu tidak akan berpengaruh banyak ya, kita akan evaluasi saja ya, akan kita lakukan terkait dengan program P5 yang sudah kita lakukan,
kemudian kita akan mengambil tindakan-tindakan apa ke depannya. Mungkin tindakan ke depannya salah satu diantaranya sih ya, kita akan merampingkan tema yang akan digunakan dalam kegiatan kelima. Saat ini kita mempergunakan tema sebanyak 4. Mungkin dengan banyaknya tema ini sedikit banyak sudah waktu kami untuk menyelesaikan itu sangat ekstra sekali gitu untuk menangani masalah yang ada di kegiatan kelima itu sendiri. Ya, alhamdulillah sih rencana kedepannya tadi merampingkan ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian juga kita akan melakukan kegiatan workshop gitu ya, terkait dengan rencana-rencana apa saja yang akan kita lakukan dengan program P5 ke depannya, termasuk mungkin kita membuatkan modul yang sederhana, karena tujuannya sekali lagi P5 itu bukan project, bukan tampilan, bukan actionnya, tapi nanti di hadapan itu adalah sasarannya adalah berubah sikap perilaku anak yang mencerminkan dimensi dari P5 itu sendiri. Ya. Berarti rencana yang Bapak akan lakukan itu melakukan evaluasi, dan yang kedua itu akan melakukan tindakan-tindakan, contohnya merampingkan tema ya Pak ya, dan nanti juga akan melakukan workshop. Rencana yang sangat bagus Pak. Kira-kira dalam rencana yang Bapak akan lakukan ini, siapa saja yang dapat membantu Bapak ini, atau siapa saja yang Bapak akan libatkan dalam kegiatan ini? Yang pertama tentu adalah dengan kepala sekolah ya, kita akan nanti berdiskusi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa menyediakan waktunya dalam kegiatan mengakomodir kegiatan workshop ataupun kegiatan diskusi rapat sebelumnya gitu ya, terkait dengan penyelesaian masalah yang kami hadapi terkait dengan kelima itu sendiri. Yang kedua mungkin orang-orang yang bisa kita libatkan itu adalah tentunya ada semua guru gitu ya, semua guru yang akan nanti mengajar di kelas 10 dan di kelas 11. Kami akan rembukan lagi, kita akan mendiskusikan lagi terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang kami hadapi selama ini. Baik Pak, jadi yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan ini adalah yang pertama kepala sekolah, dan yang kedua adalah semua guru, terutama guru kelas 10 dan kelas 11 ya Pak ya, karena itu yang akan melakukan kegiatan terlibat langsung. Betul. Ya, tadi Bapak sudah menyebutkan rencana dan siapa saja yang terlibat ya. Sekarang kira-kira kapan nih Pak rencana ini akan dilaksanakan? Baik Bu, nah untuk evaluasi mungkin kami akan lakukan di awal kegiatan semester genap, atau bahkan mungkin kami bisa mulainya pada saat rapat kenaikan kelas. Rapat kenaikan kelas kami akan melakukan evaluasi dengan seluruh guru yang terlibat dalam kegiatan kelima, termasuk juga dengan koordinator. Ya, tentunya ada kepala sekolah di situ yang akan berbicara langsung atau mendengarkan keluh kesah kami gitu dalam melaksanakan kegiatan kelima. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi Bapak akan melaksanakan evaluasi pada saat rapat kenaikan kelas ya. Jadi di situ pasti semua guru dan kepala sekolah secara otomatis akan mendengar semua keluh kesah tentang kegiatan P5 ini ya Pak ya. Mungkin, mungkin selain itu juga Bu, setelah evaluasi ya, nanti pada saat bulan Juni akhir atau Juli awal kita akan lakukan workshop gitu ya, untuk ya salah satu diantaranya mendiskusikan tentang tema-tema yang akan digunakan dalam P5 itu sendiri di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian juga kita akan membuat modul-modul gitu ya, modul kegiatan kelima tentunya mengacu dengan permasalahan tadi. Bagaimana langkahnya supaya kegiatan kelima itu titik beratnya bukan kegiatan, bukan aksi, tapi merubah sikap perilaku siswa yang utama. Ya, baik Pak. Jadi di sini Bapak juga selain melakukan evaluasi, tadi juga akan melakukan workshop ya di awal Juni, di akhir Juni ya, melakukan workshop dan membuat modul-modul. Baik Pak. Baik Pak Sukarya, rencananya sungguh luar biasa. Dari pembicaraan ini apa
siang hari ini. Baik Bu, terima kasih ya. Saya sudah berdiskusi, mungkin sudah membuatkan unek-unek saya ya Bu selama ini yang saya hadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan P5 di sekolah. Ya. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan gitu ya, terkait dengan kegiatan P5 di sekolah. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kegiatan P5 di sekolah saya, tentu ada beberapa langkah. Untuk tahap yang terdekat tentunya adalah kita selalu berkoordinasi dengan tim pengelola kegiatan P5, baik itu koordinator dan wali kelas, penanggung jawab, dan juga tentu adalah tim pengajarnya atau pendamping di kelas masing-masing di kelas P5 itu sendiri. Nah, itu yang terdekat. Kemudian untuk mengatasi atau mengantisipasi kegiatan P5 ke depannya, mungkin rencana tindak lanjutnya, ya kami akan melakukan evaluasi di akhir tahun ya Bu ya, pada saat kegiatan penilaian pada saat rapat kenaikan kelas. Kita akan melakukan evaluasi, kemudian juga kita akan melakukan workshop yang dia terkait dengan pembuatan modul dan merampingkan tema-tema yang akan digunakan di dalam kegiatan. Sekali lagi terima kasih Bu atas keluangan waktunya yang sudah Ibu berikan kepada saya. Iya Pak Sukarya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Sukarya. Jadi untuk kesimpulannya bahwa Bapak akan pertama itu berkoordinasi ya, berkoordinasi dengan tim pengelola kegiatan P5 dan guru-guru yang terkait, dan yang kedua itu akan melakukan evaluasi, dan yang ketiga akan melakukan workshop dan merampingkan tema ya, betul, dan membuat modul-modul ya. Wah, rencana yang sangat luar biasa Pak. Saya doakan semoga rencana Bapak ini dapat berhasil. Amin. Dan saya tunggu kabar selanjutnya ya, untuk rencana Bapak yang akan Bapak lakukan itu. Saya berharap nanti Bapak bisa memberikan kabar ke saya rencana Bapak yang sudah Bapak lakukan. Ya, baik Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti saya akan kemukakan progresnya ya Bu ya. Terima kasih Pak Ya, Sukarya. sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Baiklah Bu Listi, tadi saya sudah mengamati praktek coaching Ibu dengan Bapak Sukarya. Ibu sebagai coach, Pak Sukarya sebagai coacher. Selanjutnya di sini saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama adalah bagaimana dengan ketercapaian indikator dari yang tadi Ibu rencanakan sebelum melaksanakan praktek coaching? Apakah indikatornya itu sudah tercapai atau belum? Indikator yang yang saya lakukan itu sudah tercapai Pak. Tadi saya menggunakan langkah-langkah dalam alur tirta, yaitu pertama menentukan tujuan. Tadi Pak Sukarya sudah menyampaikan tujuannya dengan baik, yaitu mampu menggali ide atau masalah mengenai kegiatan P5 di sekolah. Ya, yang pertama melalui alur tirta itu, yang pertama menentukan tujuan, yaitu Pak Sukarya sudah menyampaikan tujuannya dengan baik melalui coaching tadi, dan yang kedua adalah menentukan identifikasi masalah, yaitu dalam identifikasi masalah tersebut bahwa dalam kegiatan P5 tersebut anak-anak tidak dapat mengikuti kegiatan P5 secara aktif atau dengan baik, dan yang kedua kegiatan P5 itu dapat mengganggu kelas lain yang tidak mengikuti kegiatan P5. Itu adalah permasalahan yang dihadapi. Dan tadi ada juga yang ketiga adalah rencana aksi. Dalam rencana aksi tersebut Pak Sukarya akan melakukan evaluasi pada saat rapat kenaikan kelas, dan yang kedua akan melakukan workshop, dan yang ketiga membuat perampingan tema yang akan segera dilakukan bersama tim kegiatan P5 dan guru-guru terkait. Dan yang selanjutnya adalah tanggung jawab
dalam tanggung jawab tersebut, di situ Pak Sukarya akan secepatnya pada akhir tahun ajaran akan melakukan diskusi terkait evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dalam 1 tahun kebelakang, dan juga akan melakukan workshop sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan. Begitu Pak. Baik Bu Listi, tadi saya juga mengamati praktek coaching Ibu bersama coachingnya Pak Sukarya. Dalam praktek tadi saya juga sempat mencatat, mengamati dan mengobservasi dari kegiatan tersebut. Izinkan di sini saya akan membacakan mengenai hal-hal yang saya observasi tersebut. Yang pertama, betul sekali tadi Ibu telah melakukan coaching ini dengan alur tirta, ada 4 tahapan: tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Catatan saya yang saya buat yang pertama adalah untuk tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach itu sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang penurunan antusiasme siswa dalam kegiatan proyek P5. Selanjutnya untuk identifikasi, Coach Bu Listi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach Ibu merasa dan menyadari bahwa kegiatan P5 itu adalah penting dan sudah berusaha mengidentifikasi masalah sehingga nantinya dari identifikasi tersebut dapat dicarikan solusi sehingga kegiatan P5 ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk yang ketiga, rencana aksi, Bu Listi sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach Ibu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dalam kaitannya dengan kegiatan P5 ini. Kemudian yang terakhir, dalam tahapan tanggung jawab, Ibu sebagai coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach Ibu menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang akan diambil. Baiklah Bu Listi, untuk pertanyaan terakhir dari saya sebagai observer. Tadi Bu Listi sudah menyampaikan kompetensi fokus Ibu di dalam kegiatan praktek coaching ini. Nah, kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, Bu? Dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.